Selain tantangan ataupun kekhawatiran akan oversupply, ini Tapera ini kan juga rumahnya berbasis dengan tabungan peserta. BP Tapera memiliki target 7.200 unit, tapi baru terrealisasi 5.816 unit. Nah, apa solusi dari BP Tapera untuk bisa mengatasi kendala regulasi terkait kepemilikan tabungan? Dan sebenarnya gambaran dari tabungan ini seperti apa, Pak? Ya, ini saya kira pertanyaan yang cukup krusial ya, karena mengingat beberapa waktu kemarin ya sempat heboh isu dengan Tapera ini ya. Ya, walaupun kami sendiri terus terang juga kaget sebenarnya pada saat kita menginisiasi revisi peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat ya. Revisinya kemudian terbit di kurang lebih di akhir Mei 2024 kemarin ya. PP 21 tahun 2024 ya, yang itu merevisi beberapa hal jadi substansi di PP 25 tahun 2020 gitu ya. Sebenarnya revisi PP itu kalau boleh saya jelaskan kembali adalah semangat kami untuk memperbaiki tata kelola BP Tapera dalam rangka meningkatkan trust publik. Itu sebenarnya konsepsinya. Dan substansi di revisi PP itu adalah salah satunya adalah terkait dengan rekomendasi auditor eksternal ya, bahwa dana FLPP yang dikelola oleh BP Tapera harus dikelola, dibukukan istilahnya secara terpisah dengan dana taperanya yang dari peserta gitu ya. Ya, dan itu harus didukung dengan keselarasan regulasi. Makanya kemudian kita semangat untuk memperbaiki dulu aspek regulasinya agar fit dengan tata kelola yang baik, good corporate governance yang baik gitu ya. Tapi kemudian yang dibaca oleh publik seolah-olah pemerintah siap-siap mau menarik iuran baru, tabungan baru kan begitu ya. Itu yang kemudian menjadi kehebohan ya. Ini mungkin kita luruskan dulu. Jadi terkait dengan tadi leverage output dari sisi dana taperanya ya untuk mengafirmasi ASN yang belum punya rumah dan ASN yang masuk kriteria MBR, memang di tahun 2024 ini seolah-olah tidak tercapai target ya. Tapi kita memang harus hati-hati betul Mbak mengelola dana tapera ini ya. Jadi dari target 7.200 ya baru tercapai, ini saya koreksi ya. Akhir sampai dengan 31 Desember sudah terrealisasi kurang lebih 6.146 unit, senilai 1,02 triliun gitu ya. Dan dalam konteks ini memang kita harus berhati-hati karena pengolahan dana tapera itu berdasarkan 3 nature business pokok. Ya, dari sisi pengerahan, kemudian pemupukan dana dan pemanfaatan dana, gitu ya. Pemanfaatan dana ini harus hati-hati ya karena ini akan diwujudkan dalam bentuk pembiayaan KPR yang itu jangkanya cukup panjang ya, tenornya bisa 20 sampai 25 tahun gitu ya. Bahkan sampai 30 tahun untuk KPR tapera. Ini harus kita lihat juga dengan profil dari kepesertaannya. Yang bisa kita manfaatkan untuk pembiayaan KPR dengan terjangkau ya, dengan pembiayaan yang terjangkau itu adalah untuk dana simpanan peserta yang profil kepesertaannya di atas 15 tahun gitu ya. Ya, itu yang bisa kita manfaatkan. Kenapa? Karena KPR-nya jangka panjang. Ya, dan berbeda dengan FLPP yang ketika dikoleksi tiap bulan dari angsuran pokok maupun pelunasan dipercepat kemudian digulirkan kembali, kalau dana tapera tidak. Ya, begitu kita koleksi setiap bulan ya atau ada pelunasan dipercepat, itu kemudian kita keep, kita siapkan untuk pengembalian tabungan bagi peserta yang akan pensiun ya. Jadi kita profil dalam 1 tahun ke depan itu berapa yang akan pensiun, itu kita siapkan dari setahun sebelumnya nih supaya itu menunjang kelancaran kelancaran dari pembayaran hak kepesertaan. Jadi memang harus hati-hati itu ya. Jadi leverage unitnya harus melihat juga profil dari maturity kepesertaannya seperti itu. Kalau untuk pembiayaan rumah taperanya sendiri, apa rekomendasi perubahan regulasi mungkin yang pernah dilakukan oleh BP Tapera kepada pemerintah untuk bisa mempercepat realisasi pembiayaan ini, Pak? Ya, jadi ini perlu kita sampaikan ya. Tadi saya cerita bahwa dari mulai Baper Tarum di likuidasi 2019 belum ada collection baru atau simpanan kepesertaan baru gitu ya. Dan kami fokus ya bagaimana terus melakukan pembenahan tata kelola ya dari sisi kehati-hatian pada 3 konsep tadi ya, pengerahan, pemupukan dan pemanfaatan ya. Kita lakukan upaya peningkatan kualitas tata kelola core business dengan implementasi IT berbasis digital gitu ya. Dari mulai pengerahannya, ya sekarang sudah kita kembangkan Tapera Digital Service di mana peserta bisa langsung memantau saldo tabungnya secara real time. Itu kan bagian dari akuntabilitas publik juga. Karena peserta pun sekarang bisa memantau ya saldo tabungannya ya.
Kalau kemudian itu kita pupuk, berarti tiap bulan akan ada penambahan nilai tabungannya. Itu mereka bisa pantau sendiri gitu ya. Ya, dan dari sisi regulasi ya kita sudah tadi dari sisi tata kelola kita sudah menginisiasi PP 21 2004 ya, revisi dari PP 25 tahun 2020 untuk meningkatkan tata kelola supaya dana FLPP-nya bisa dikelola terpisah dengan dana tapera-nya. Kemudian juga saat ini kita sudah menginisiasi peraturan Badan BPP Tapera untuk mencoba perluasan kepesertaan ya khususnya yang non ASN nih dari peserta pekerja mandiri. Kenapa pekerja mandiri menjadi target sasaran kita utama? Karena pekerja mandiri ini yang mengiur 3% itu berdasarkan deklarasi penghasilan yang dia state sendiri gitu ya. Ya misalkan dia state penghasilannya 3 juta sebulan, maka dia cukup mengiur atau menabung ya, bukan mengiur, mohon maaf, menabung ya 3% kali 3 juta 90.000 begitu ya. Dan nanti setelah ini berjalan ya 1 tahun kan sesuai ketentuan undang-undangnya 1 tahun dia nabung baru bisa kita lihat dari sisi kapasitas dan kemampuan kolektabilitasnya. Kalau bagus dia nabungnya rajin kita bisa rekomendasi ke bank untuk diberikan KPR dengan bunga yang murah gitu kan seperti itu. Tapi kan yang dikhawatirkan oleh masyarakat ini bagaimana terkait pengawasan dari alokasi dana ini, pemanfaatan dana ini kalau memang betul-betul akan dilakukan ataupun digunakan secara baik dan untuk kepentingan masyarakat. Bagaimana bisa menjelaskan hal ini Pak Hera? Ya ini menjadi concern kami ya. Tadi yang saya ceritakan bahwa concern peningkatan kualitas tata kelola itu menjadi concern dari BPP Tapera ya dalam mengelola trust fund. Kan ini trust fund, dana amanah dari peserta gitu ya. Ya. Kami saat ini ya selain diawasi langsung oleh Komite Tapera ya yang ya anggotanya saat ini sedang kita permohonkan itu ya untuk perubahan susunan Komite Tapera ya karena ada perubahan nomenklatur kementerian. Tadinya ketuanya adalah Menteri PUPR, sekarang dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Anggotanya ada Menteri Keuangan, ada Menteri Tenaga Kerja, ada Komisioner OJK juga di sana serta ada anggota komite yang independen yang itu diakses secara terbuka ya dari profesional ya. Itu bagian dari pengawasan langsung. Kita juga sudah melakukan audiensi ya dengan KPK untuk pencegahan korupsinya. Kita sudah menerapkan risk management yang lebih advance. Kita sudah dapat sistem manajemen anti penyuapan SMAP ya ISO 37001 2016 ya. Kemudian juga kita sudah kolaborasi MOU dengan Ombudsman dalam rangka menjaga hak kepesertaan karena ini dana publik yang dikelola sehingga Ombudsman pun juga kita libatkan. Ini bagian dari upaya-upaya meningkatkan tata kelola. Selain upaya digitalisasi tadi, di mana peserta juga bisa ikut memantau ya saldo tabungannya secara real time, secara langsung melalui aplikasi digital yang kita kembangkan.